Rapat Komisi 3 DPR bersama Kapolri saat ini diskors dan dijadwalkan kembali akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Said Masyur dan juru kamera Hanil Rivelino yang akan melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta. Said, hari ini pertemuan antara Kapolri dan juga Komisi 3 DPR. Apa saja yang kemudian menjadi poin-poin penting atau menarik yang bisa Anda sampaikan melalui rapat dengar pendapat hari ini? Patricia, betul sekali hari ini memang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tengah melakukan rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 dan memang saat ini pada siang ini tadi sudah berlangsung sekitar 2 jam lebih dan saat ini memang tengah diskors dan akan dilanjutkan pada pukul 1.30 nanti. Tadi pada pagi tadi Patricia dimulai dengan pemaparan yang dilakukan oleh Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berkaitan dengan rentetan kasus. Ada beberapa hal memang yang kami catat yang disampaikan oleh Kapolri tadi, Patricia, di mana diantaranya adalah selain menceritakan kronologi sejak awal kejadian, yaitu pada saat intervensi yang dilakukan oleh Divpropam Mabes Polri terhadap keluarga Brigadir J, maksud saya, yaitu pada 9 Juli yang lalu, di mana dimulai dari penyerahan jenazah. Ini juga personil dari Divpropam Polri juga telah melakukan intervensi kepada keluarga untuk kemudian tidak membuka jenazah ataupun peti jenazah yang diserahkan oleh kepolisian pada 9 Juli yang lalu. Lalu kemudian juga tadi juga sempat dijelaskan pada konferensi pers yang sempat dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada 12 Juli yang lalu. Ini juga merupakan konferensi pers yang telah direkayasa begitu, di mana hal-hal yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan pada saat itu merupakan hasil intervensi yang sudah dilakukan oleh Irjen Pol Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri, sehingga itu kemudian hal-hal yang ditekankan. Lalu kemudian tadi pihak kepolisian atau juga Kapolri sempat menyinggung berkaitan dengan pemeriksaan yang tengah dilakukan ataupun pemeriksaan internal yang tengah dilakukan oleh kepolisian terhadap pihak-pihak mana saja yang kemudian terlibat dalam kasus kematian Brigadir J ini, baik itu pembunuhan berencana maupun juga ketidakprofesional dalam menangani tempat kejadian perkara yang mengakibatkan kematian Brigadir J ini sendiri. Tadi Kapolri sempat mengatakan bahwa, Patricia, kalau misalnya kita melihat data yang sebelumnya disampaikan ataupun yang kita dengar, ada sekitar 80-an personil Polri yang telah diperiksa secara internal yang tengah melakukan pemeriksaan. Namun tadi kalau data yang disampaikan oleh Kapolri baru saja di hadapan Komisi 3 ada penambahan angka lagi, ternyata kami melihat sudah ada 97 personil yang diperiksa oleh pihak kepolisian atau dalam hal ini bagian kode etik begitu, berkaitan dengan apakah adanya personil yang memang terlibat berkaitan dengan ketidakprofesional dalam penanganan kasus Brigadir J ini, baik berkaitan dengan TKP ataupun juga menghalang-halangi penyidikan. Sehingga kalau dulunya 80-an, Patricia, ini tadi Kapolri mengatakan 97 personil dan 35 diantaranya diduga melakukan pelanggaran kode etik begitu. Sehingga sekali lagi ini salah satu data yang kemudian diupdate dan tadi berlangsung sebetulnya tidak begitu alot juga. Tadi hanya ada pemaparan lalu kemudian disambut oleh dari beberapa perwakilan fraksi yang rata-rata kalau kami mendengarkan hanya menyampaikan berupa apresiasi yang sudah dilakukan oleh Kapolri atas penanganan kasus ini, dan juga penekanan yang penting juga tadi adalah pihak DPR ini menekankan agar ini kemudian menjadi momentum agar pihak kepolisian membuktikan kepada publik bahwa institusi Polri ini patut dipercaya oleh publik, sehingga kasus ataupun penanganan kasus Brigadir J ini menjadi momentum penting bagi Kapolri untuk kemudian kembali membangkitkan institusi Polri agar kemudian dipercaya oleh publik begitu. Dan terakhir, Patricia, tadi Kapolri juga sempat mengatakan bahwa sampai dengan saat ini berkas pengadilan ini sudah diserahkan ke kejaksaan. Ini penyerahan tahap 1 pada 19 Agustus yang lalu, dan pihak kepolisian ini masih tengah menunggu sampai kemudian berkas ini dinyatakan lengkap ataupun P21 oleh kejaksaan, barulah kemudian dilakukan pengadilan ke tahap selanjutnya. Sampai dengan saat ini, Patricia, kami masih menunggu. Kalau informasi yang kami dapatkan, skorsnya akan berlangsung sampai pukul 1.30 nanti, dan tadi juga kami sempat melihat Kapolri baru saja keluar dan kami sempat meminta keterangan, namun pihaknya belum bersedia. Yang mengatakan akan memberikan keterangan setelah RDP di Komisi 3 selesai. Patricia. Baik, RDP masih akan dilanjutkan nanti pada pukul 13.30. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda, Said. Terima kasih.